Halo Sobat Ceger, gimana puasanya hari ini? Para Sobat Rantau puasanya lancar? Ya, dimanapun kamu berada dan dimanapun kamu menjalani puasa saat ini, tetap semangat ya. Semoga kamu tetap kuat menghadapi kerasnya hidup ini. Apalagi yang di negeri atau di kota orang, ya kan? Ingat, pelaut tangguh tidak lahir dari laut yang tenang. Jadi tetap semangat ya. Kali ini Bang Bejo bakal bawain sebuah alur film yang berjudul Boy yang rilis tahun 2010, di mana film ini menceritakan tentang seorang bocil 11 tahun yang hidup sebatang kara karena ditinggal orang tuanya. Namun siapa sangka di tengah kehidupannya yang berat itu, ia malah nemu duit 8,4 juta dolar yang sempat dikubur ayahnya dulu di sebuah ladang perkebunan. Anjir, langsung auto kaya ya kan? Terus gimana kelanjutan nasib bocah malang ini? Penasaran? Sama. Jadi tetap semangat ya buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat maem. Selamat berbuka kalau nontonnya pas buka. Bocah ini namanya Boy. Pagi itu di depan semua teman sekelasnya, Boy yang merupakan fans berat Michael Jackson itu cerita kalau ia sangat bangga memiliki ayah seperti Alamein, yang dimana ayahnya itu ahlinya dalam urusan memahat, menyelam, dan memukul orang dengan menggunakan satu tangan. Sontak aja teman-temannya nggak percaya karena pada kenyataannya ayah Boy saat ini sedang mendekam di penjara atas kasus perampokan. Boy sendiri sekarang tinggal bersama nenek dan juga para sepupunya yang masih kecil-kecil. Gak lama setelah ibunya meninggal dunia saat melahirkan adiknya yang bernama Rocky. Atas kenyataan pahit itulah Boy sering banget dibully dan direndahkan oleh temennya yang sok hebat yang bernama King. Awalnya Boy gak mau ambil pusing, tapi karena kali ini King udah mengolok-olok kematian ibunya, Boy pun langsung tersulut emosinya sampai-sampai ingin menampol wajahnya King. Sialnya, ia malah dihukum gurunya untuk membersihkan seisi sekolah. Dan sewaktu Boy akan pulang, ia malah dilabrak sama kakaknya King yang mengancam akan membuat hidup Boy semakin terasa seperti di neraka apabila Boy berani menyentuh wajah King sedikit aja. Dan sejak saat itu, Boy akhirnya lebih memilih untuk berteman dan curhat apapun kepada kambing kesayangannya yang ia beri nama Liv. Meski Liv gak bisa menanggapi curhatannya, tapi setidaknya hati Boy bisa jauh lebih plong dan ia gak perlu takut kalau curhatannya itu bocor kemana-mana. Besoknya seperti biasa, Boy pasti menemukan Rocky yang sedang curhat panjang lebar di makam ibu mereka. Meski sebenarnya masih banyak yang ingin Rocky ceritakan pada sang ibu, tapi ia gak mau harus ikut pulang bersama Boy, yang saat itu harus menggantikan peran nenek mereka yang sedang pergi jauh. Malamnya Boy dikejutkan dengan kedatangan ayahnya yang ternyata baru aja bebas dari penjara. Ia datang bersama kedua temannya. Terlihat Boy gak bisa menahan rasa senangnya saat melihat sang ayah yang selama ini ia rindukan kini ada di depan matanya. Ia lalu memanggil Rocky untuk menyapa ayah mereka. Namun berbeda dengan Boy, Rocky di situ hanya diam membisu, mengingat ini adalah kali pertamanya bagi Rocky melihat sang ayah. Ketika masuk ke rumah, salah satu teman Alamein nyeletuk kalau rumah ibu Alamein bener-bener payah karena gak ada satupun barang berharga yang bisa dicuri, kecuali gagang pintunya yang terbuat dari tembaga, yang mana akan ia cairkan ke perapian dan dijual ke penadah tembaga. Gak ingin jiwa-jiwa merampok temannya muncul lagi, Alamein pun langsung nyuruh teman-temannya itu untuk mengambil hadiah yang udah ia siapkan sebelumnya. Mulai dari susu, microwave, sepeda, sepatu roda, borgol, sampai kembang api. Setelah puas bermain kembang api, Alamein memberikan sisanya untuk Boy yang gondrong itu dengan gaya rambut yang sama persis dengan Michael Jackson. Gak lama kemudian Alamein pun pamit tidur duluan. Sementara itu, Rocky yang masih bertanya-tanya tentang Alamein, selain ragu ayahnya itu benar-benar udah berubah,
ia juga ragu dengan kehadiran sang ayah saat dirinya dilahirkan dunia ini. Rasanya Al-Amin sangat-sangat gak pantas disebut sebagai seorang ayah. Boy yang mendengar itu pun tentu aja langsung menyuruh adiknya itu untuk tutup mulut. Lagian Boy ingat betul kalau Al-Amin ini beneran ada saat Rocky dilahirkan. Dan mulai sekarang kemanapun Al-Amin pergi mereka harus ikut. Karena begitulah kehidupan sesungguhnya sebuah keluarga. Boy yakin ayah mereka adalah ayah yang hebat. Buktinya aja sang ayah bisa menaklukkan ibunya yang jelas-jelas kembang desa dengan berbagai macam hal yang keren. Keesokan paginya, Boy mendapati Al-Amin sedang membuang keluar barang-barang yang ada di gudang untuk kemudian ia jadikan markas gengnya yang bernama Crazy Horses. Rupanya tujuan Al-Amin membentuk geng itu karena ia ingin menghabiskan hidupnya untuk melawan hukum alias menjadi pemberontak paling jahat. Setelah mengatakan itu, Al-Amin pun ngajakin Boy berkeliling desa naik mobilnya. Beberapa saat kemudian Boy pun diturunkan di depan toko tantenya. Kebetulan di sana ada teman-temannya yang sedang berkumpul. Namun bukannya menyapa, Boy malah minta es krim gratis pada sang tante. Tapi seperti biasa tantenya menolak memberikannya secara cuma-cuma. Ada uang, ada es krim. Gak ada uang, mending Boy ke laut aja. Capek terus-terusan direndahkan oleh tantenya, Boy pun pamer memainkan kembang api di depan teman-temannya. Ketika temannya yang bernama Dinasti ingin mencoba memainkan kembang apinya juga, Boy dengan cepat menolaknya. Namun saat gebetannya yang bernama Cardonay ingin mencoba memainkannya juga, tanpa pikir panjang Boy pun langsung mempersilahkannya begitu aja. Padahal beberapa waktu yang lalu pas Boy caper sambil joget Michael Jackson di depan Cardonay bener-bener jijik melihatnya. Di sisi lain terlihat Rocky sedang curhat ke seorang temannya kalau ia merasa dirinya lah yang menjadi penyebab kematian sang ibu. Seandainya saja ia nggak dilahirkan di dunia ini, pasti sekarang ibunya masih hidup. Temannya yang mendengarkan itu tentu aja nggak setuju. Baginya semua itu memang sudah jalan takdirnya. Dan Rocky nggak perlu terus-terusan menyerahkan diri sendiri. Lagian semua manusia yang diciptakan di dunia ini pasti ada gunanya. Sementara yang terjadi dengan Al-Amin, ia sedang mengajak kedua temannya untuk menggali sebuah ladang perkebunan. Ia ingat betul sebelum dirinya ditangkap, ia sempat menguburkan sebagian besar uang hasil rampokannya di sana. Dan pas lagi serius-seriusnya menggali tuh ladang, Boy datang dengan penuh kebingungan. Al-Amin beralasan jika ia sedang mencari harta karun, dan tanpa disuruh, Boy pun langsung inisiatif membantu menggali ladang perkebunan tersebut. Apalagi saat tahu Al-Amin akan menggunakan hartanya untuk membeli rumah yang besar dan juga lumba-lumba yang bisa mereka naikin sepanjang hari. Terharu mendengarnya, Boy pun segera memberikan daun setan yang ia tadi sempat ambil dari kebun milik keluarganya, Dinasti. Tentu aja Al-Amin pun kegirangan bukan main. Sejak saat itu Al-Amin mulai memperhatikan anak-anaknya, terutama Boy, dengan menepati janjinya untuk menggunting rambut anak sulungnya itu agar mirip dengan model rambutnya Michael Jackson. Meski hasilnya kepalanya jadi pitak, Boy tetap merasa happy. Setelah itu Al-Amin pun melabrak King dan kakaknya yang sudah semena-mena membuli anaknya. Dan sewaktu Al-Amin dan Boy sedang dalam perjalanan pulang, mereka tiba-tiba melihat Rocky sedang berjalan sendirian kayak anak hilang. Sambil menahan sedih, Al-Amin pun nyuruh Rocky naik ke mobil karena sekarang mereka akan bersenang-senang ke pantai. Sesampainya di pantai, Al-Amin menceritakan secara singkat saat pertama kali ia bertemu dengan ibunya Boy dan juga Rocky, di mana sebenarnya mereka sudah bertemu sejak SD. Ia lalu menasihati Boy agar berhati-hati saat menyukai cewek. Suka sih boleh, tapi jangan sampai melewati batas. Sepulang dari pantai, Al-Amin ngide buat pesta kecil-kecilan di garasi. Di situ Al-Amin dengan sengaja menyuruh Boy mencicipi wine kesukaannya. Lalu ia meminta Boy mulai sekarang berhenti memanggilnya ayah. Jujur, Al-Amin merasa risih dengan panggilan itu. Akan lebih keren kalau Boy memanggilnya Shogun, yang artinya jagoan samurai. Belum sempat Boy menanggapi panggilan itu, King dan kakaknya tiba-tiba datang. Dan pesta pun kemudian dimulai sampai larut malam. Saat sepupunya ngerengek kelaparan, Boy gak memperdulikannya.
Yang ada ia malah asik berpesta dengan sang ayah. Bahkan saat kakaknya King bilang kalau Boy beruntung memiliki ayah seperti Alamein, saat itu juga Boy membayangkan kalau ayahnya itu benar-benar keren seperti Michael Jackson. Besoknya Boy pun ngajakin Cardone naik mobil Alamein. Karena Boy belum boleh nyetir, jadi dia cuma pamer kalau ia seakan-akan pembalap mobil yang hebat. Dan agak siangan Boy pun pamer microwave pemberian ayahnya. Merasa boring dengan apa yang terjadi, Cardone pun segera meninggalkan Boy sendirian. Atas kejadian itu Boy pun galau berat. Ia kemudian melampiaskan kegalauannya dengan mencoba menjadi anak yang berbakti kepada sang ayah. Saat itu juga Boy diam-diam mengambil daun ganja di kebun milik dinasti. Gak lama dari itu ia gali lagi ladang perkebunan neneknya. Bahkan saat Alamein sedang mentato temannya, Boy pun kepengen juga ditato sama sang ayah. Tapi Boy ditato pakai spidol yang permanen. Suatu malam saat Boy sedang menunggu Alamein main judi, ia tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan dinasti yang nyelonong masuk aja ke mobil ayahnya. Rupanya ibunya dinasti juga sedang main judi di sana. Rasanya sudah lama sekali dinasti nggak ngobrol seperti ini dengan Boy. Tanpa merasa bersalah sedikit pun Boy bilang kalau ia akhir-akhir ini sibuk nemenin ayahnya. Makanya ia nggak ada lagi waktu buat main sama dinasti dan teman-temannya yang lainnya. Kesal mendengarnya, detik itu juga dinasti langsung turun dari mobil ayahnya Boy. Dinasti nggak nyangka Boy udah berubah seperti orang asing. Dulu asik, sekarang asing. Di sisi lain Alamein nelpon ibunya sambil marah-marah karena ibunya nggak mau memberinya uang. Padahal saat ini Alamein lagi butuh banget uang itu untuk bayar hutang. Saking kesalnya dengan apa yang terjadi, Alamein pun sampai mukul tembok. Malah kepergok sama Rocky. Seketika Alamein pun langsung cabut dari sana. Boy yang tahu ayahnya sedang mengalami kesulitan keuangan segera menggali ladang perkebunan dengan sangat getolnya. Ketika Rocky menawarkan bantuan, Boy langsung menolaknya mentah-mentah. Bagi Boy ini adalah urusan orang dewasa, anak kecil kayak Rocky gak boleh ikut-ikutan. Dan sesaat setelah Rocky pergi, Boy pun kembali lagi melanjutkan penggaliannya. Dan syukurlah setelah jerih payah Boy sedari tadi membuahkan hasil. Ia kemudian menghitung uangnya di dekat kandang kambing kesayangannya. Yang diperkirakan uang yang ia temukan itu ada sekitar 8,4 juta dolar atau sekitar 130 miliar rupiah. Kini Boy pun merasa di atas angin karena dengan uang itu ia auto menjadi orang kaya. Dengan cepat Boy pun pergi ke warung tantenya demi memborong habis es krim yang selama ini ia idam-idamkan. Gak ingin menikmatinya sendirian, Boy pun membagi-bagikannya ke teman-temannya. Dan ketika ia lagi asik menikmati es krimnya, Alamein mendadak muncul sambil marah-marah karena melihat Boy mengenakan jaket kesayangannya. Di situ Boy pun merasa sedih. Ia nggak nyangka ayahnya bisa sampai hati mempermalukannya di depan umum hingga ia menjadi tontonan orang-orang. Sejak saat itu Boy pun memutuskan untuk kembali ke rutinitas awalnya yang sibuk ngurusin adik dan para sepupunya. Pas Boy dan Rocky akan tidur, lagi-lagi Alamein muncul. Ia kali ini meminta maaf atas semua kesalahan yang telah diperbuatnya selama ini. Namun namanya juga manusia, pastikan ada khilafnya. Dan begitulah yang tadi terjadi kepada Alamein. Kalau diberi kesempatan lagi, Alamein akan berjanji bahwa ia akan menjadi ayah yang lebih baik lagi. Karena Boy dan Rocky ini masih polos, mereka pun memaafkan sang ayah tanpa banyak tanya. Keesokan harinya saat Boy akan memberikan uangnya kepada sang ayah, ternyata uangnya malah dimakan si kambing. Untuk menebusnya, Boy pun mencoba memanaskan semua knop pintunya di microwave.
Namun hasilnya nihil. Ia kemudian bertanya kepada Alamein apa yang ia lakukan kalau tahu uangnya telah ditemukan orang lain. Dengan tegas Alamein menjawab ia akan menghabisi orang itu tanpa ampun. Malamnya saat Boy dan Rocky menemani Alamein nongkrong, ia melihat ada sekumpulan gangster sedang berjalan menghampiri mereka. Kalau sampai terjadi pergelutan, bisa-bisa Boy pastikan bahwa ayahnya akan menang. Namun yang terjadi ternyata ayahnya malah babak belur dihajar sekumpulan gangster itu. Alamein pun kemudian pulang dengan perasaan yang sangat jengkel. Saking jengkelnya ia sampai-sampai nggak sadar sudah menabrak kambing kesayangan Boy. Sebenarnya Boy ingin menangis, tapi apa daya Alamein menyuruhnya untuk membiarkannya tetap di sana. Awalnya Boy menurut dengan perintah ayahnya itu, tapi nggak lama setelah mereka sampai di rumah, Boy dan Rocky diam-diam kembali ke lokasi di mana kambingnya ditabrak. Sambil memeluk si kambing, Boy meminta maaf atas kesalahan yang telah ayahnya perbuat. Setelah itu, Boy dan Rocky pun bergegas menguburkannya di dekat kandang si kambing. Kini, Boy benar-benar merasa sangat frustasi, dan untuk melampiaskannya, Boy nekat ngudut. Gak lama kemudian, Boy pun duduk di atas pagar jembatan. Perlahan-lahan Boy menutup matanya. Ia seketika teringat dengan kenangan lamanya saat bersama sang ibu, dan tanpa sadar Boy pun menjatuhkan dirinya ke sungai. Sementara yang terjadi dengan Alamein, ia terlihat sedang mengemasi barang-barangnya untuk kabur. Namun sialnya teman-temannya malah meninggalkannya lebih dulu. Akibatnya Alamein pun mabuk-mabukan. Rocky yang melihatnya mencoba menghiburnya dengan mengatakan bahwa dialah yang menyebabkan ibunya meninggal dunia. Mendengar itu, Alamein hanya bisa terdiam. Di tengah keterdiamannya itu, Boy muncul dan langsung menyerahkan sisa-sisa uang yang sudah dimakan si kambing. Ketika Alamein akan marah, Boy lebih dulu menamparnya berulang-ulang kali. Ia pikir ayahnya ini selalu ada, tapi nyatanya saat ia ingat kembali, ayahnya nggak pernah ada apalagi saat Rocky lahir. Selama ini Boy telah salah menilai. Ia pikir ayahnya adalah seorang panutan, tapi ternyata ayahnya hanyalah seorang pria brengsek yang gila duit dan juga mau kondo. Keesokan harinya, Boy mulai kembali merapikan rumah neneknya. Dan agak siangan neneknya pulang ke rumah. Setelah itu Boy pun meminta maaf pada Dinasti dan teman-temannya yang lain atas kecongkaannya selama ini. Untungnya teman-temannya itu mau menerimanya lagi sebagai teman. Sementara yang terjadi dengan Alamein, ia sedang belajar samurai di Jepang. Namun semua itu hanyalah khayalan Alamein saja. Karena sejak Boy menamparnya waktu itu, Alamein kini otaknya jadi agak lain.